Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang Fakultas Manajemen ingin menjelaskan tentang teori konsumsi dan tabungan dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faradiba Shintiani Arifin. Saya akan menjelaskan materi ini bersama Errol Setiawan dan Aulia Hasan. Apa sih tujuan dari pembelajaran teori konsumsi dan tabungan? Setelah kami menjelaskan materi ini, kami harap kalian mampu untuk mendeskripsikan pengertian teori konsumsi, mendeskripsikan teori Keynes, dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Teori konsumsi. Pengeluaran konsumsi terdiri atas konsumsi pemerintah atau government consumption dan konsumsi rumah tangga atau masyarakat, household consumption atau private consumption. Pada dasarnya, faktor utama yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah pendapat, dan di mana korelensi keduanya bersifat positif, yaitu semakin tinggi tingkat pendapatan Y, maka konsumsi C juga makin tinggi, sehingga menghasilkan rumus seperti ini: konsumsi sama dengan tingkat pendapat. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga yang berupa barang-barang dan jasa-jasa tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Teori konsumsi Keynes dan kelemahannya. Teori konsumsi Keynes didasarkan pada 3 postulat, yaitu 1. Konsumsi meningkat apabila pendapatan meningkat, akan tetapi besarnya peningkatan konsumsi tidak akan sebesar peningkatan pendapat. Oleh karena adanya batasan dari Keynes sendiri, yaitu bahwa kecenderungan produksi marginal atau efisi marginal produksi itu konsumen adalah antara 0 dan 1, dan pula besarnya perubahan konsumsi selalu di atas 50% dari besarnya perubahan pendapatan. 2. Rata-rata kecenderungan konsumsi atau avisi atau average property to konsumen akan turun apabila pendapatan naik, karena peningkatan pendapatan selalu lebih besar daripada peningkatan konsumsi, sehingga pada setiap naiknya pendapatan pastilah akan memperbesar tabungan. Dengan demikian dapat dibuat satu pernyataan lagi bahwa setiap terjadi peningkatan pendapatan, maka pastilah rata-rata kecenderungan menabung akan semakin tinggi. Berikut adalah tabel hubungan antara pendapatan disposable dan konsumsi atau efisi dan avisi. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel berikut, kita bisa lihat bahwa pada saat tingkat pendapatan disposable sama dengan 0, maka tingkat konsumsi adalah 200. Hal ini berarti konsumsi minimal sama dengan 200. Ketika pendapatan disposable meningkat menjadi 1000, 2000, 3000, dan seterusnya, maka konsumsi juga menjadi 1000, 1800, dan 2600. Kenaikan konsumsi tersebut disebabkan setiap 1000 unit kenaikan pendapatan disposable, sebanyak 800-nya itu digunakan untuk tambahan konsumsi. Terlihat bahwa tambahan konsumsi tidak sebesar tambahan disposable. Tingkat pendapatan 1000 juga merupakan tingkat pendapatan minimal agar rumah tangga juga mampu membiayai seluruh konsumsinya tanpa harus mengorek tabungan. Yang ketiga, bahwa pendapatan adalah merupakan determinan atau faktor penentu utama dari konsumsi. Faktor lain dianggap tidak berarti. Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini atau current consumption sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini atau current disposable income. Menurut Keynes, ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus terpenuhi, walaupun tingkat pendapatan sama dengan 0. Itulah yang disebut dengan konsumsi autonomous atau autonomous consumption. Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga meningkat. Hanya saja, peningkatan tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposable, sehingga menghasilkan rumus konsumsi sama dengan konsumsi autonomous ditambah marginal propensity to consume atau MPC dikali pendapatan disposable. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Ada faktor ekonomi, faktor demografi, dan faktor non-ekonomi.
Dari faktor ekonomi ada 1. Pendapatan rumah tangga, 2. Kekayaan rumah tangga, 3. Jumlah barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat, 4. Tingkat bunga, 5. Perkiraan tentang masa depan, 6. Kebijakan pemerintah mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Dari faktor demografi, ada 1. Jumlah penduduk, dan 2. Komposisi penduduk. Dari faktor non-ekonomi, hanya faktor sosial budaya dan masyarakat. Teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen itu memuaskan kebutuhan dengan pembeli atau penggunaan barang dan jasa, sedangkan perilaku konsumen adalah bagaimana ia memutuskan berapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi. Fungsi konsumsi adalah suatu karya yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsinya konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan perkembangan ekonomi yang terjadi mengakibatkan bertambahnya variabel yang akan mempengaruhi pengeluaran konsumsi selain pendapatan nasional, inflasi, suku bunga, dan jumlah yang beredar. Fungsi konsumsi Keynes tersebut adalah 1. Fungsi Keynes merupakan variabel real atau nyata, yaitu bahwa fungsi konsumsi Keynes menunjukkan hubungan antara pendapat dengan pengeluaran konsumsi. Yang keduanya dinyatakan dengan menggunakan tingkat harga konstan, bukan hubungan antara pendapat nominal dengan pengeluaran konsumsi nominal. 2. Fungsi Keynes merupakan pendapatan yang terjadi atau current income, bukan pendapatan yang diperoleh sebelumnya, dan bukan pula pendapatan yang diperkirakan terjadi di masa datang yang diharapkan. 3. Fungsi Keynes merupakan pendapatan absolut, bukan pendapatan relatif atau pendapatan permanen. 4. Fungsi konsumsi Keynes adalah fungsi konsumsi jangka pendek. Keynes tidak mengeluarkan konsumsi jangka panjang karena menurut Keynes in the long run we're all dead. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.